Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di malam hari raya ini kita nggak boleh kendor ibadahnya. Seringkali kita lupa kalau malam hari raya ibadahnya jadi kendor, sehingga langsung kelihatan kualitas kita itu terjun bebas. Yang tadinya begini, tahu begitu malam satu Syawal, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, turun ya sampai ke dasar kadang-kadang ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita termasuk orang yang istiqomah, makanya kita harus mempertahankan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah. Ini kalau tadi isyaknya belum berjamaah, isya cari jamaah. Isya cari jamaah, jangan sampai sholat isyaknya sendirian, rugi kita. Ramadan kita udah jamaah, begitu masuk malam 1 Syawal kok jamaahnya hilang, maka termasuk kita na'udzubillah min dzalik kalau seperti itu, orang-orang yang mungkin nggak dapat Lailatul Qadar. Karena ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar bisa istiqomah dengan ibadahnya selama bulan suci Ramadan. Ada perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Yang Ramadan biasa sedekah, maka jangan sampai di luar Ramadan kemudian jadi pelit. Kalau Ramadan itu kita udah biasa sedekah, di luar Ramadan kita juga harus sedekah dan sedekah terus. Kemudian yang sudah berlapang hati memaafkan siapapun, maka masuk 1 Syawal hatinya harus semakin lapang ya, kepada siapapun maafkan, menjalin persahabatan dan jangan menciptakan permusuhan ya dengan siapapun. Na'udzubillah min dzalik, kalau sampai setelah masuk 1 Syawal justru kita terlibat dalam permusuhan dengan siapapun, maka ini penurunan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah tadi azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di wilayah manapun masuk 1 Syawal, maka dikatakan setan-setan yang tadinya itu dibelenggu, ya setan yang tadinya dibelenggu, kemudian neraka yang tadinya ditutup, surga yang tadinya pintunya dibuka lebar-lebar, begitu malam 1 Syawal dengan ditandai masuk waktu maghrib, setan yang dibelenggu itu dilepas semuanya, ya belenggunya dilepas. Bayangkan 1 bulan setannya dibelenggu, dipenjara, tiba-tiba dibebaskan. Maka di malam hari raya setan juga berhari raya. Ya, setan juga berhari raya. Setan langsung mencari yang dulu biasa dia goda itu di mana sekarang posisinya. Oh, orangnya mudik. Wah, dikejar sama setan nih. Kemana dia? Oh, orangnya nggak mudik. Ya, dikejar sama setan. Nih, jadi kalau mungkin ada yang lagi tugas saat ini, kebetulan tugasnya di kampungnya, atau lagi berada di kampung mudik, ya mungkin berangkatnya waktu sebelum ada larangan mudik 1 bulan yang lalu, ya dari awal Ramadan. Oh, dia nggak ada di kotanya yang dia biasa saya goda. Dulu sebelum Ramadan dia ada di kota, sekarang dia ada di dalam hutan. Jangan dikira kemudian setannya nggak dicari sama setannya. Oh, setan itu punya auto detektor. Dia bisa mendeteksi di mana ini kawan-kawannya dulu yang biasa dia goda. Berhamburan, setannya berhamburan, cari kawan-kawan yang biasa dia goda, kemudian setannya mulai menggoda ya dengan godaan yang biasa, ya untuk kita menunda-nunda sholat, ya untuk kita benci orang lain, maksiat, kemudian nafsu diumbar sama setan. Setan ngajak kerja sama nafsu, ya, nafsunya diprovokasi oleh setan untuk sampai melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus waspada, jangan sampai kita ketemu setan kita lagi kemudian bersahabat. Kita katakan bahwa setan saya yang dulu ada di sebelum Ramadan, ya Ramadan kan kita udah 30 hari kita bisa nggak ada rujuk lagi sama kamu wahai setan. Silahkan kamu pergi sejauh-jauhnya. Saya pengen jadi orang yang sekarang istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah.
Ya, saya sekarang pengen jadi orang yang rajin baca Al-Quran, baca mushaf, ya, kalamullah. Saya sekarang pengen jadi orang yang bekti sama orang tua. Saya sekarang pengen jadi orang yang damai dengan siapapun. Jangan ajak saya musuhin siapapun. Nah, ini harus kita katakan pada diri kita di malam hari ini dan seterusnya. Kalau malam ini kita gagal, ya Allah, berarti ya besok-besok akan lebih mudah diganggu oleh setan. Wong ini sama Ramadan deket banget kok. Barusan tadi maghrib kita bisa sama Ramadan. Masa amalan kita sudah berbeda jauh. Nah, jadikan pintu surga selalu terbuka buat kita. Ya, pintu surga terbuka terus, ya, pintu neraka tertutup terus. Ciri-cirinya bagaimana? Jadi mudah ibadah. Masuk satu Syawal itu ibadah jadi mudah. Ya, besok ibadahnya mudah, lusa ibadahnya mudah. Semua jadi mudah untuk ibadah. Kalau diberi kemudahan ibadah, maka kita termasuk orang-orang yang selamat, ya, orang-orang yang sukses, minal a'idin al-faizin, orang-orang yang kembali suci, ya, orang-orang yang kembali pada fitrah. Kembali pada fitrah ini maknanya dua. Setelah kita 1 bulan itu ibadah di bulan suci Ramadan, makan dikurangin, ya, makannya dikurangi, makannya juga teratur, maka fungsi fisik kita itu dikembalikan seperti aslinya. Seperti kalau kita mobil itu ada servis berkala, ya, ada servis berkala, ada turun mesin. Nah, ini kalau bulan suci Ramadan ibaratnya itu bukan servis berkala tapi turun mesin. 30 hari mesin tubuh kita ini diperbaiki dengan pola makan yang lebih teratur, yang sehat, kemudian juga gerakan tubuhnya dibuat lebih banyak dengan rukuk, sujud, i'tidal, rukuk, sujud, i'tidal, ya, dengan qiraatul Quran, sehingga fisiknya itu menjadi kembali seperti bayi yang baru lahir. Seger semua fisiknya, jantungnya jadi bagus, ya, semuanya jadi bagus karena kita terapkan ilmu puasa dengan benar. Nah, selain alal fitrah, selain tubuhnya seperti fitrahnya jadi seperti bayi, maka juga ruhnya jadi seperti bayi. Ruhnya dibersihkan dari kotoran dan dosa, ruhnya suci kembali. Nah, ciri-cirinya orang yang ruhnya suci kembali bagaimana? Riang, kemudian ringan, ringan untuk maafkan, ringan untuk berbuat baik, itu ruhnya suci kembali. Kemudian ringan untuk ibadah, ringan untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Nah, kalau kita bulan Ramadan tadi sukses minal aidin, maka kita akan dikembalikan 1 Syawal, zahirnya balik seperti bayi, kemudian ruhnya juga kembali seperti bayi. Nah, al-faizin, yang sukses. Yang sukses dapat apa? Ridha Rabbil Alamin, mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Ya Allah senang betul sama hamba-hambanya yang Ramadan itu dia puasanya beneran, kemudian 1 Syawal ini Allah bagi-bagi hadiah yang luar biasa. Maka dikatakan siapa menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat hati orang-orang pada mati. Pada saat hatinya orang-orang mati, hatinya dia akan hidup. Nah, kalau kita ingin hati kita hidup, ya malam ini kita hidupkan dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan tawajuh, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu kalau malam hari raya itu sholatnya dikatakan bahkan lebih hebat, kalau dilihat lebih hebat daripada Ramadannya. Nggak berubah gitu ya, nggak berubah. Malam harinya sholat terus, ya ibadah terus, minta sama Allah terus, doa terus. Nah, sementara kita ini kalau malam hari raya seperti setan kita nih. Mohon maaf ya, bukan kita setan, kita nih jadi seperti setan, seperti orang yang tadi dibelenggu dibebaskan. Iya, merdeka. Kalau kita seperti itu, naudzubillah min dzalik, berarti bedanya kita sama setan apa? Bedanya kita sama setan apa? Kok dengan lepasnya Ramadan jadi seperti terbebas dari belenggu. Jadi Ramadan itu membelenggu. Ya, Ramadan itu memenjarakan kita seakan-akan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus beda dengan syaitan. Begitu masuk 1 Syawal hari raya, ya kita itu senang, tapi bukan senang seperti orang yang merdeka bebas dari penjajahan. Kita senangnya karena kita bisa menyelesaikan ibadah insya Allah dengan baik, kan begitu. Nah, terus semangat untuk menanti Ramadan di tahun akan datang. Oh, kita punya checklist Ramadan tahun ini, kekurangan saya ini.
Nanti Ramadan tahun depan saya harus jauh lebih bagus, makanya mulai 1 Syawal ini saya akan berupaya. Bahkan orang-orang soleh zaman dahulu itu kalau 1 Syawal sudah menyiapkan diri untuk Ramadan tahun berikutnya, termasuk dari ekonominya, sudah mulai menyisihkan penghasilannya, penghasilannya untuk Ramadan tahun berikutnya, karena Ramadan gak ingin kerja, Ramadan hanya untuk ibadah. Jadi nanti Ramadan sudah punya income yang cukup, penghasilan yang sudah bisa digunakan untuk menghidupi 1 bulan penuh untuk keluarganya, untuk dirinya, dan orang-orang yang wajib diberi nafkah. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada saat menyaksikan tayangan ini, ya, sebagai manusia kita tentunya pengen hidup kita itu enak gitu. Pengen hidupnya enak, Habib, Ustadz, Yai, pengen hidupnya nggak ribet, nggak repot, ya. Maka saran saya untuk diri saya dan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, berdamailah dengan diri Anda sendiri. Damai. Jadi dirinya dibuat damai dulu. Diri damai itu bagaimana? Ya dirinya nggak punya permusuhan dengan siapapun. Dibuat damai dirinya. Nggak ada permusuhan dengan siapapun. Pokoknya nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan dengan siapapun. Jadi ketemu siapapun saya enak. Saya nggak musuhin siapapun. Nah kalau ada yang musuhin kita gimana? Ya biarin. Ya, damaikan, doakan dengan kebaikan, doakan agar orang itu diberi hidayah oleh Allah, kita juga diberi hidayah oleh Allah. Karena orang yang musuhin kita kalau dapat hidayah kan jadi teman kita. Orang yang musuhin kita kalau diberi taufik sama Allah Ta'ala, maka akan jadi teman kita. Kalau kita baik, dia akan jadi teman kita. Nah ini damai, diri kita damai. Kemudian jangan bingung mikirin masa depan, kecuali tentang ibadah kita. Besok saya mau makan apa, besok rezeki saya dari mana, jangan bingung, nggak usah dipikirin. Yang penting itu ikhtiar, usaha, yakin Allah akan beri solusi, Allah akan beri rezeki, kemudian usaha saja, bergerak semampunya, sebisanya, ya, bergerak sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para penerus beliau, pewaris beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau udah kita seperti itu, kita akan damai, enak, mudah hidupnya, nggak ada hidup yang berat, karena kita sudah memasrahkan semua urusan pada Allah Ta'ala, kita jalani dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semoga Anda, saya, kita semua orang-orang yang setan kita yang lampau itu sudah amnesia, nggak kenal lagi. Kita ketemu, wah kok bukan ini ya, dulu bukan dia nih, berubah dia, nggak mungkin nih, nurnya udah luar biasa sampai setannya kepanasan, setannya nyingkir. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Lau salaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu fajjan akhar." Oh kama qala Rasulullah. Seandainya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, mertuanya Rasulullah SAW, menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, seandainya Umar radhiyallahu anhu, beliau itu lewat di satu gang, satu jalan, satu lorong, apapun itu namanya, satu gang, satu jalan, satu lorong, la salaka syaitanu fajjan akhar, maka setan yang ada di gang itu ataupun setan yang mau lewat gang itu akan pilih gang yang lain. Udah jangan lewat situ, ada Umar. Ya jangan lewat situ, ada Umar. Nyingkir, dia akan cari jalan yang lain. Kenapa? Para ulama mengatakan karena setannya takut terbakar. Setan yang dari api itu takut terbakar dengan cahayanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan riwayat yang lain juga disebutkan bahwasannya nanti ketika kita meniti Shiratal Mustaqim menuju surganya Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan ini, itu neraka berkata, ya, neraka berkata ketika mukmin lewat di atasnya, juz ya mukmin, hei mukmin, segera kamu pergi, ya, yang cepat, ya, jalannya cepat, segera langsung masuk surga. Fa inna nurak, karena sungguhnya cahayamu, tutfi lahabi, karena sesungguhnya cahayamu akan memadamkan apiku. Itu cahaya mukmin itu bisa memadamkan apinya neraka. Cahaya mukmin itu bisa membakar syaitan. Nah, cahaya mukmin itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kok kita 1 bulan ini betul-betul kita ibadah, kita jadi orang yang munawwar, bercahaya. Ya, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga setan-setan yang bebas, yang lepas, yang menggoda kita itu jadi amnesia semua. Wah, ini bukan dia nih, deket kebakar. Kalau dulu saya klonin bisa nih. Kalau yang sekarang deket kebakar nih, nggak bisa ini. Ini nurnya besar, cahaya besar, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Dan dilindungi dari godaan syaitan, godaan nafsu, godaan hawa, dan godaan dunia. Dan kita bisa mengelola nafsu, hawa, dan dunia kita dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya Novel bin Muhammad Ali Idrus memohon maaf atas segala kekurangan saya, begitu juga kekurangan teman-teman saya, keluarga saya. Mohon dimaafkan segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita bisa terus belajar bersama ya lewat kajian di YouTube ini. Mudah-mudahan kita bisa terus melanjutkan proses belajar dan mengajar ini sampai akhir umur kita, setelah kita usia sepanjang-panjangnya dalam keadaan sehat walafiat, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia, mudah urusan dunia akhirat, rezeki berlimpah ruah, datang dari segala arah, berkah tanpa susah payah dan tanpa masalah, dunia sampai jannah. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, bagi saudara-saudara saya yang bertugas, teman-teman yang lagi bertugas, aparat negara yang lagi bertugas untuk mensukseskan ya program pemerintah dimanapun berada, yang lagi bertugas di kesehatan, baik di kepolisian, TNI, dan semua jajarannya, jazakumullah khairan, telah dengan sukses, dengan sungguh-sungguh, walaupun harus jauh dari keluarga, ya jauh dari sanak kerabat, berada di jalanan, harus melakukan pengaturan lalu lintas, ya, dan lain sebagainya. Semoga Allah Ta'ala membalas Anda semua dengan balasan yang terbaik dunia dan akhirat, serta melindungi antum semua dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Dan teruntuk saudara-saudara saya yang bertugas di pintu-pintu kereta api, ya, yang di rumah sakit, yang lagi bertugas jadi perawat, jadi dokter, siapapun saat ini yang tidak bisa dekat dengan keluarganya, atau yang saat ini jauh dari keluarganya demi ngurusin orang banyak. Ada kita ini jauh dari keluarga tapi kita nggak ngurusin siapa-siapa. Ini yang jauh dari keluarga karena tugas negara, ya, tugas sosial, tugas kemasyarakatan demi orang banyak. Mudah-mudahan Allah beri kesenangan kepada antum semua, dunia maupun akhirat. Dan untuk teman-teman saya, saudara-saudara saya yang saat ini berada di lautan lepas, ya, kemudian teman-teman yang menjaga perbatasan tanah air, mudah-mudahan Anda semua diberi Allah kekuatan, kesehatan, keteguhan, kebahagiaan, dan dilindungi dari segala bentuk mara bahaya zahiran maupun batinan, diberi oleh Allah Ta'ala kemenangan dimanapun antum berada. Dan mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan tayangan ini sehat, selamat, penuh dengan rahmat, hidupnya bahagia terus, taat pada Allah Ta'ala, dan kelak kita semua meninggal dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, selamat hari raya Idul Fitri, ya, minal aidil faizin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.